أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Di sini bertemu lagi dengan Ustadz Iqbal sebagai salah satu pengajar dari Les Ngaji Malang, yang mana bekerja sama dengan SD Muhammadiyah 1 Malang. Di sini Ustadz akan membimbing adik-adik sekalian untuk mengaji Iqra jilid 1, yang mana sebelum kita mengaji, alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adikku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang huruf shad dan huruf dot di Iqra jilid 1. Silakan adik-adik ambil kitabnya dan kita buka. Baik adik-adikku sekalian, di sini silahkan dibuka halaman 13. Ustadz akan menjelaskan tentang hukum bacaan shad. Ini dinamakan dengan shad, S-H-O, shad. Huruf shad hampir sama dengan sin. Kalau sin kan seperti ini, sin ada gelombangnya. Kalau shad itu ada kayak lingkaran kecil di sini. Nah ini dinamakan dengan shad. Jadi shad dibaca agak mencucu. Shad, 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 fathah, so, shad, fathah, so, shad, fathah, so, shad, fathah, so, so, so. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita coba baca yang di bawahnya. So, a, sya, so, a, sya, so, sya, za, so, sya, za, sa, ro, so, sa, ro, so. Kemudian yang ini so, sa, za, so, sa, za. Diperhatikan ya, agak sulit soalnya. So, sa, za. Nah yang ini sa, sa, so, da, sa, so. Ini sa, ini so. Ini sa, ini so. Ini a, ini pakai a, ini pakai o. Sa, so. Kemudian yang ini sya, ro, ta, sya, ro, ta. Yang bawahnya sa, kho, so, sa, kho, so, kha, so, ta, kha, so, ta, za, za, so, za, za, so, za, za, sho. Dan yang ini yang di bawahnya kha, za, ro, kha, za, ro, sha, ba, so, sha, ba, so, sa,
ja, za, sa, ja, za, so, da, kho, so, da, kho, so, ja, za, so, ja, za, sya, ro, za, sya, ro, za. Kemudian yang bawahnya tha, kho, so, tha, kho, so, a, ba, ta, za, ja, kha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so. Jadi perlu diperhatikan ya, yang bawah sini, yang tiga ini hampir sama bacanya, tapi bedanya kalau sa itu dibaca biasa, kalau sya itu ada sy-nya, sy, jadi agak mencucuk, sya. Dan yang so itu dibaca o, so. Nah seperti itu ya adik. Kemudian kita masuk ke huruf selanjutnya, yakni huruf dot. Ini huruf dot. Jadi kan kalau so itu kan tidak ada titiknya, kalau do itu ada titiknya. Ini seperti ini. Jadi kalau so tidak ada titiknya, kalau do ada titiknya. Kita coba ya. Sod, fathah, so, dot, fathah, do, do, fathah, do, do, fathah, do. Nah, jadi bisa dibedakan ya dari sekalian. Kalau so dan do itu beda, tapi sama-sama dibaca o. So seperti ini, tapi tidak ada titiknya. Kalau do ada titiknya. Kemudian coba kita praktekkan bacaannya di bawah ini. So, a, do, so, a, do, kha, do, ro, kha, do, ro, a, so, do, a, so, do, sya, a, do, sya, a, do, sya, kho, za, sya, kho, za, do, ro, ba, do, ro, ba, so, kha, sa, so, kha, sa, so, da, za. Oke, so, da, za, so, da, za, da, sya, do, da, sya, do, da, sya, do. Yang di bawahnya sa, kha, za, sa, kha, za, ro, so, da, ro, so, da. Yang ini do, ta, za, do, ta, za, sa, kho, za, sa, kho, za, do, ja, za, do, ja, za, sa, a, sya, sa, a, sya. Kemudian yang di bawahnya so, ro, do, so, ro, do. Kemudian yang alif fathah a, ba, ta, sa, ja, kha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do.
Jadi bisa ya dibedakan. Yang paling penting itu di sini. Jadi perbedaan antara sa, sya, so, dan do. Jadi kalau sa dibaca s biasa, kalau sya baca sy agak mencucu, sya. Kalau so baca sh, u, so. Kalau do seperti ini ada titiknya, titik satu di atas. Jadi seperti itu ya, adik-adik sekalian, materi kita tentang huruf shod dan dot. Adik-adik bisa dicoba di rumah. Baiklah adik-adik sekalian, sudah kita jadi baca. Sesuai yang kita baca di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit bagaimana mengucapkan so dan do. Kalau so itu lidah mulutnya agak mencucu, so. Kalau do itu lidah nempel ke ini langit gigi, di atas gigi, do. Jadi posisi lidah itu diarahkan ke sebelah kiri, do. Nah, jadi memang susah mengucapkan do itu agak susah. Dan satu-satunya orang yang mampu untuk mengucapkan do dengan benar adalah Nabi Muhammad. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Kemudian di sini Ustadz akan bercerita tentang Abu Nawas. Mungkin adik-adik sebagian ada yang tahu, ada yang enggak. Siapa sih Abu Nawas itu? Jadi Abu Nawas adalah salah satu penyanyi atau penyair pada zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Abu Nawas ini terkenal dengan kepandaiannya dan kecerdikannya. Bahkan Abu Nawas ini tergolong salah satu sufi atau ulama. Nah, tapi ulama yang banyol, ulama yang lucu. Kenapa? Karena Abu Nawas ini suka mengundang gelak tawa. Dan banyak kisah-kisah Abu Nawas yang sudah beredar di masyarakat. Salah satunya yakni tentang kisahnya Abu Nawas yang mana mengatakan bahwasanya manusia itu bisa bertelur. Manusia kok bisa bertelur, gimana katanya oleh Abu Nawas. Nah, jadi suatu ketika raja ini, yakni Raja Harun ar-Rasyid, ini ingin mengadu ilmu, tidak mengadu kecerdasan kepada Abu Nawas, ingin menjatuhkan Abu Nawas. Nah, raja ini ketika itu mengundang para menterinya untuk datang ke sebuah pemandian air panas. Nah, di sana nantinya menterinya oleh si raja ini itu diharuskan membawa 1 butir telur ayam. Nah, kemudian si raja itu hanya memberitahu kepada menterinya, sedangkan Abu Nawas tidak diberitahu. Akhirnya raja ini mengundang Abu Nawas untuk ikut dalam pemandian air panas itu. Nah, ketika akan dimulai pertandingannya, raja memberitahu kepada para menterinya, besok ketika kalian akan mandi, kalian harus membawa 1 butir telur, katanya. Itu katanya. Kemudian raja ini mengundang Abu Nawas untuk pergi juga ke pemandian air panas. Akan tetapi Abu Nawas tidak diberitahu bahwasanya dia harus membawa telur. Akan tetapi raja ini malah membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mengeluarkan telur, maka dia akan diberi hadiah. Nah, akhirnya ketika hari pertandingan sudah datang, para menteri itu dan raja sudah berada di pemandian air panas. Sedangkan Abu Nawas bingung, bagaimana manusia bisa bertelur ya? Memikirkan caranya, bingung. Nah, akhirnya Abu Nawas
terpaksa datang ke pemandian. Kemudian ketika di pemandian, para raja itu dan menterinya itu memulai pertandingan dengan mereka ini masuk ke dalam air, menyelam, raja dan para menterinya. Ketika menyelam, mereka ini sukses membawa satu butir telur. Cuma Abu Nawas saja yang tidak bawa telur. Akhirnya Abu Nawas bingung di dalam air itu. Abu Nawas kan juga ikut menyelam juga. Abu Nawas bingung, ini gimana caranya ini? Akhirnya Abu Nawas dapat ide, kemudian dia keluar daripada air. Akhirnya ketika keluar, Abu Nawas malah bukannya dapat telur, malah berkokok seperti ayam. Petok katanya. Nah, kemudian raja bingung, heran, ini kenapa Abu Nawas jadi kok kayak ayam gini? Kok mana petok? Akhirnya bingung raja dan menterinya. Ini Abu Nawas sudah gila apa gimana katanya. Akhirnya si raja ini bilang gini, Abu Nawas, ini lihat, kami sudah dapat telur. Kamu mana? Katanya bertelur. Akhirnya sama siapa? Si Abu Nawas bilang gini, loh raja, saya ini ayam betina, saya yang bertelur. Nah, telurnya itu yang diambil sama kamu itu. Akhirnya si Abu Nawas ini mengaku bahwasanya dia mampu untuk bertelur. Kenapa? Dia sudah jadi ayam jantan, ayam betina. Wah, akhirnya si raja ini kalah. Dia kalahkan kepandaian Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas diberi hadiah. Nah, itu sedikit cerita jenaka daripada Abu Nawas. Kemudian adik-adik, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca doa selesai mengaji. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.